Pagi itu, matahari baru saja naik di atas atap-atap kios pasar tradisional. Udara masih lembab oleh sisa embun, tapi hiruk-pikuk sudah dimulai. Suara pedagang menawarkan dagangan bersahutan dengan derit gerobak dan langkah kaki para pembeli yang berdesakan di lorong sempit. Di antara deretan penjual sayur, bumbu, dan ikan, ada 2 lapak tahu yang berdiri bersebelahan, satu milik Pak Tarono, satu lagi milik Pak Rudi. Pak Tarono sudah berjualan di pasar itu lebih dari 20 tahun. Tahu buatannya terkenal karena lembut dan tidak cepat basi. Setiap pagi, ia datang sebelum azan subuh, menata dagangan dengan teliti, lalu menyapa pembeli dengan senyum ramah. Ia tidak pernah menaikkan harga seenaknya, dan kalau tahu sisa banyak, ia rela berbagi dengan pedagang kecil lain. Berbeda dengan Pak Rudi, ia baru setahun membuka lapak tahu di pasar itu, menempati kios kecil di samping Tarono. Usianya 40-an, wajahnya keras, pandangannya tajam. Sejak awal, niatnya berdagang bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga ingin menyaingi Tarono, pedagang paling laris di sana. Ia punya ambisi besar, dan dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Dagangannya harus lebih laku dari siapapun. Pagi, Pak Rudi. Sapa Tarono ramah sambil menata tahu di wadah besar dari anyaman bambu. Pagi, jawab Rudi singkat tanpa menoleh. Tangannya sibuk menata tahu putih yang baru datang dari pabrik. Suasana pasar makin ramai. Pembeli berdatangan, dan seperti biasa, banyak yang langsung menuju lapak Tarono. "Bu, tahunya yang lembut satu bungkus ya," kata seorang ibu muda. "Siap, Bu. Ini yang baru, masih hangat," jawab Tarono sambil membungkus tahu dengan daun pisang. Sementara itu, lapak Rudi tampak lebih sepi. Hanya 2 atau 3 orang yang mampir. Ia memperhatikan Tarono dari sudut matanya, dan setiap kali melihat pelanggan berpindah ke sana, hatinya terasa panas. "Heran," gumamnya pelan. "Padahal tahuku sama, malah lebih murah." Bu Siti, istrinya, sempat menegur saat membantu melayani pembeli. "Sabar, Pak. Baru juga mulai. Rezeki orang beda-beda." Rudi hanya mendengus. Ia tidak suka mendengar kata sabar. Baginya, sabar itu alasan orang yang kalah. Tak jauh dari sana, Pak Dul, penjaga malam pasar, memperhatikan keduanya dari kursinya di pojok los. Ia sudah hafal sifat para pedagang di sana. Ia tahu Tarono orangnya tenang dan tidak suka ribut. Tapi Rudi, wajahnya menunjukkan ambisi yang besar. Kalau tidak hati-hati, pikir Pak Dul, pasar ini bisa panas bukan karena matahari, tapi karena iri. Menjelang siang, dagangan Tarono hampir habis. "Alhamdulillah, tinggal 2 papan lagi," ucapnya sambil tersenyum ke istrinya, Burina, yang datang membawakan minuman. "Rezeki orang sabar," kata Burina lembut. Tarono hanya tertawa kecil, tak pernah menyombongkan diri. Sementara itu, di lapak sebelah, Rudi menatap tahu-tahunya yang masih menumpuk. Wajahnya menegang. Ia memukul meja kayu kecil di depannya, membuat Bu Siti kaget. "Sudah, Pak. Nanti pembeli malah takut," katanya pelan. Rudi tidak menjawab. Dalam dadanya, rasa iri berubah jadi amarah yang sulit dibendung. Ia merasa semua orang seakan berpihak pada Tarono. Menjelang sore, ketika pasar mulai sepi, Rudi duduk termenung di bangku kecil. Suara orang menutup kios terdengar bersahutan. Dari kejauhan, Tarono melintas sambil membawa keranjang kosong. "Jangan putus asa, Pak Rudi. Dagang memang kadang naik turun," ucap Tarono ramah sebelum pergi. Namun kata-kata itu justru menambah panas di hati Rudi. Bagi Tarono, ucapan itu mungkin sekadar nasihat. Tapi bagi Rudi, terdengar seperti ejekan. Sepulangnya ke rumah, Rudi hanya diam. Bu Siti mencoba mengajaknya bicara, tapi ia tidak menanggapi. Ia duduk di beranda, menatap kosong ke halaman. Dalam pikirannya, wajah Tarono terus muncul, dengan senyum tenang dan dagangan yang selalu laris. "Ada caranya," bisik Rudi pada diri sendiri. "Kalau dia bisa ramai setiap hari, pasti ada sesuatu di baliknya." Malam itu, angin bertiup lembut membawa aroma tahu rebus dari dapur rumah tetangga. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang. Tapi hati Rudi tidak tenang. Ia menatap ke arah pasar yang gelap dari kejauhan,
lalu berbisik lirih. Kalau dagang jujur tak cukup, mungkin aku harus cari jalan lain. Jalan cepat. Dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak akan pernah sama lagi di pasar kecil itu. Malam itu, rumah Pak Rudi terasa sunyi. Hanya suara jangkrik di luar dan sesekali gonggongan anjing tetangga yang memecah keheningan. Di ruang tengah, Rudi duduk di kursi kayu dengan wajah muram. Lampu gantung redup menyoroti tahu-tahu sisa dagangan yang belum laku di atas meja. Bu Siti sedang mencuci piring di dapur, sesekali melirik ke arah suaminya. "Sudah, Pak. Besok mungkin lebih ramai," katanya berusaha menenangkan. Rudi mendengus pelan. "Ramai? Tiap hari aku lihat yang ramai cuma lapaknya Tarono. Orang-orang kayak sengaja nyuekin aku." "Jangan iri, Pak. Rezeki orang beda-beda." Beda-beda. Kau selalu bilang begitu," potong Rudi dengan suara meninggi. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. "Tapi sampai kapan aku harus begini? Aku kerja keras, bangun subuh, tahu juga sama. Tapi pembeli tetap lebih percaya dia." Bu Siti menunduk. Ia tahu kata-kata lembut tak akan berguna malam ini. Rudi sedang terbakar iri. Ia biarkan suaminya bicara sendiri sampai akhirnya lelaki itu keluar rumah dengan langkah berat. Udara malam menusuk kulit. Rudi berjalan menyusuri gang kecil menuju warung kopi dekat pasar. Tempat itu masih buka, beberapa pedagang lain nongkrong di sana. Ia duduk sendirian di pojok, memesan kopi hitam. Tak lama kemudian, seorang pria asing ikut duduk di bangku depan. Rambutnya panjang, kulitnya agak gelap, dan matanya tajam seperti sedang meneliti. "Pedagang tahu ya?" tanya pria itu tiba-tiba. Rudi menoleh, heran. "Iya. Kenapa?" "Aku sering lihat kau di pasar. Kau kerja keras, tapi daganganmu gak seramai yang sebelah." Pria itu tersenyum tipis. "Kau tahu kenapa?" Rudi mendengus. "Karena orang-orang pilih kasih." "Bukan," jawabnya pelan. "Karena rezeki itu bisa dicari dengan banyak cara, bahkan dengan cara cepat." Rudi menatapnya tajam. "Maksudmu apa?" Pria itu mencondongkan tubuh, berbisik pelan. "Kalau kau mau, aku bisa kenalkan seseorang. Orang yang bisa bantu daganganmu laku keras. Tapi tentu, semua ada bayarannya." Kalimat itu bergema di kepala Rudi. Cara cepat. Dua kata itu seperti racun manis. Ia menatap pria itu dalam diam. "Siapa orangnya?" tanyanya akhirnya. "Besok malam, datang saja ke ujung pasar. Ada rumah kecil dekat pohon randu. Cari orang bernama Kisaman. Bilang aku yang suruh." Belum sempat Rudi bertanya lebih lanjut, pria itu sudah berdiri dan pergi, meninggalkan uang di meja untuk membayar kopinya sendiri. Rudi termenung lama. Nama Kisaman asing di telinganya, tapi rasa penasaran menutupi akal sehat. Ia pulang larut malam. Bu Siti sudah tertidur di ruang tengah. Rudi hanya menatapnya sejenak lalu berbisik dalam hati, "Mungkin ini jalannya." Keesokan malamnya, Rudi benar-benar mendatangi tempat yang disebutkan. Pasar sudah gelap, hanya ada lampu-lampu redup dari kios sayur. Di ujung jalan, tampak sebuah rumah kecil berdinding papan. Di depannya berdiri pohon randu besar dengan akar menjalar ke tanah. Rudi menelan ludah, melangkah pelan ke depan pintu. Sebelum sempat mengetuk, suara berat dari dalam terdengar. "Masuk saja, Rudi. Aku sudah menunggumu." Pintu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, suasana lembab dan gelap. Hanya ada lampu minyak kecil di meja, dan di belakangnya duduk seorang pria tua dengan rambut putih kusut dan mata merah menyala. "Aku, Kisaman," katanya sambil tersenyum samar. "Aku tahu apa yang kau mau." Rudi diam. Lehernya terasa kaku. "Daganganmu sepi. Kau ingin mengalahkan Tarono," lanjut Kisaman. "Aku bisa bantu. Tapi kau harus berani bayar harga." "Harga apa?" tanya Rudi dengan suara bergetar. Kisaman tertawa kecil. "Bukan uang. Cuma sedikit darah dan janji. Kalau kau setuju, tahu-tahumu tak akan pernah basi. Pembeli akan datang, bahkan kalau pasar tutup sekalipun." Rudi terdiam. Dalam hati,
rasa takut dan keinginan saling bertarung. Ia menatap lantai yang berdebu, berpikir panjang. Tapi suara Kisaman yang lembut seperti menggiring pikirannya. Jalan cepat, Rudy. Bukankah itu yang kau mau? Perlahan, Rudy mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Kisaman tersenyum lebar. Ia mengeluarkan mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat. Celupkan tanganmu, ucapkan namamu, dan niatkan daganganmu ramai. Itu saja. Sisanya biar aku yang urus. Rudy menatap cairan itu. Bau anyir menyengat. Tapi entah kenapa, tangannya bergerak sendiri. Ia mencelupkannya perlahan, merasakan dingin menusuk tulang. Bagus, bisik Kisaman. Mulai malam ini, rezekimu akan berubah. Lampu minyak bergetar, lalu padam seketika. Hanya suara angin dari luar yang terdengar, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Janji telah diucap, harga telah disetujui. Ketika Rudy keluar dari rumah itu, langit mendung, bulan tertutup awan. Di tangannya masih ada bekas cairan hitam yang sulit hilang. Ia berjalan pulang dengan langkah berat, tapi dalam hatinya terselip rasa puas. Ia yakin, mulai besok, keberuntungannya akan berubah. Ia tidak tahu, malam itu adalah langkah pertama menuju jalan gelap yang tak akan mudah ia tinggalkan. Pagi itu, pasar tradisional terlihat lebih ramai dari biasanya. Suara pedagang bersahutan, aroma sayur segar dan gorengan bercampur di udara. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian semua orang. Lapak tahu milik Pak Rudy. Biasanya, dagangan Rudy hanya dilirik sedikit pembeli. Tapi hari ini, antrian di depan lapaknya mengular panjang. Para ibu berebut membeli tahu, bahkan beberapa sampai menawar lebih tinggi agar kebagian. Wah, tahu Pak Rudy sekarang enak banget ya. Lembut, gak bau asam sama sekali, kata salah satu pembeli sambil tersenyum puas. Rudy menanggapi dengan senyum lebar. Pura-pura santai padahal dadanya berdebar. Hehe, iya bu, resep baru, jawabnya singkat. Namun dalam hati, ia tahu tidak ada resep baru. Hanya satu hal yang berubah, ritual bersama Kisaman 2 malam lalu. Menjelang siang, dagangan Rudy habis total. Ini pertama kalinya ia membawa pulang uang sebanyak itu. Sementara di lapak sebelah, Pak Tarono duduk termenung. Dagangannya masih banyak, dan para pembeli seolah tak tertarik lagi. Wah, Rudy hebat sekarang, sapa Tarono dengan senyum kecil. Tahu kamu laris sekali. Rudy menepuk bahunya sambil tertawa. Hehe, ya begitulah, Pak Tarono. Mungkin lagi mujur. Tarono hanya mengangguk pelan. Tatapannya teduh, tapi dalam hatinya ada rasa heran. Baru 2 hari lalu dagangannya sepi, sekarang bisa seramai ini. Ia memperhatikan tahu yang dijual Rudy dari jauh. Warna putihnya bersih, padahal udara pasar lembab dan panas. Biasanya, tahu semacam itu akan cepat asam. Tapi milik Rudy tetap segar dari pagi sampai sore. Aneh, sore harinya, Rudy pulang dengan wajah sumringah. Bu Siti menyambut di depan rumah, heran melihat keranjang kosong dan wajah suaminya yang berbina. Laku semua? Laku semua, jawab Rudy bersemangat. Orang-orang rebutan tahu kita. Besok aku mau buat lebih banyak lagi. Bu Siti tersenyum, tapi kemudian mencium aroma aneh dari baju suaminya. Seperti bau amis bercampur tanah basah. Pak, ini baju kenapa bau begini? Rudy mengerutkan kening. Bau apa? Ah, mungkin dari pasar. Ia cepat-cepat mengganti topik, membuka lipatan uang dan menaruhnya di meja. Lihat nih, Siti. Akhirnya hasil kerja keras kita gak sia-sia. Malamnya, setelah semua selesai makan, Bu Siti masih terjaga. Angin malam bertiup dari jendela, membawa hawa lembab yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut rumah. Suara berisik kecil terdengar dari arah dapur. Ketika ia menoleh, panci di atas meja bergetar pelan, lalu diam lagi. SST, bisik Bu Siti pada dirinya sendiri. Mungkin tikus. Namun dadanya terasa sesat, seperti ada bayangan gelap yang melintas di ujung mata. Di kamar, Rudy tertidur lelap. Tapi malam itu, mimpinya aneh.
Ia melihat dirinya berdiri di tengah pasar yang sepi, semua kios gelap. Di hadapannya, tumpukan tahu menjulang seperti gunung. Dari balik tumpukan itu, muncul sosok hitam besar tanpa wajah, hanya dua mata merah menyala. Suara berat berbisi di telinganya, "Kau ingin tahu yang tak basi, maka jangan berhenti memberi makan." Rudy terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya tersengal, matanya mencari-cari arah suara. Tapi kamar sunyi, hanya suara jangkrik dari luar. Di lantai, terlihat setetes air hitam yang entah dari mana datangnya, tepat di samping ranjangnya. Ia mendekat, menyentuhnya, dingin seperti es, lalu menghilang begitu saja. Pagi berikutnya, Rudy kembali ke pasar dengan semangat yang sama. Tapi dalam pikirannya, mimpi itu terus menghantui. Sementara itu, Pak Tarono mulai memperhatikan perubahan lain. Ayam-ayam pasar tidak pernah mau mendekat ke lapak Rudy. Bahkan Pak Dul, penjaga malam, beberapa kali mengaku melihat bayangan hitam berdiri di belakang kios Rudy setelah pasar tutup. Entah kenapa, rasanya pasar ini mulai gak enak suasananya, gumam Pak Dul pada Tarono. Tarono hanya mengangguk. "Kalau begitu, kita lihat saja, Pak Dul." Kadang yang cepat naik, cepat juga jatuhnya. Hari berganti, dan lapak Rudy makin ramai. Tapi di balik kesuksesan mendadak itu, sesuatu yang tidak terlihat mulai ikut menetap di kehidupannya. Bu Siti semakin sering terbangun tengah malam mendengar suara seperti orang mengaduk air di dapur, padahal tak ada siapapun di sana. Sementara Rudy, setiap kali menatap tahu buatannya, selalu teringat mata merah dari mimpi semalam. Ia mencoba menepis pikiran itu, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasi. Tapi jauh di dalam hatinya, Rudy tahu, keberuntungan yang datang terlalu mudah pasti menyembunyikan harga yang besar. Siang itu, suasana pasar yang biasanya riuh terasa sedikit berbeda. Beberapa pembeli yang dulu sering mampir ke lapak Pak Tarono kini berjalan lurus ke arah lapak Rudy, tanpa menoleh sedikit pun. Tarono hanya tersenyum kecil, mencoba menutupi rasa sedih yang muncul di hatinya. Ia tahu rezeki datang dari Tuhan, tapi kali ini ada sesuatu yang terasa janggal. 2 hari berturut-turut, tahu buatannya tetap utuh hingga sore. Tak ada pembeli yang datang, bahkan pelanggan lamanya yang biasa memesan dalam jumlah besar tiba-tiba menghilang. Pak Tarono, sapa Bu Rina, istrinya, yang datang membawa bekal makan siang. "Tadi Bu Yani gak jadi pesan tahu. Katanya, tahu kamu sekarang ada bau tanah." Tarono menoleh cepat. "Bau tanah? Padahal aku baru buat pagi tadi." "Iya, entah siapa yang ngomong duluan. Katanya, tahu kamu aneh, lembek tapi gak basi. Padahal kamu gak pernah buat begitu." Tarono terdiam. Matanya menatap jauh, ke arah lapak Rudy di seberang yang kini penuh pembeli. Ia menarik napas panjang, menahan segala prasangka. "Sudahlah, Bu. Mungkin cuma omongan orang. Tapi, Pak, lihat ini," kata Bu Rina pelan, menunjuk ke tanah depan lapak. Di situ, tampak bekas tapak kaki berlumpur yang membentuk jejak aneh, seperti jejak binatang, tapi berjari manusia. Tanahnya masih basah padahal hujan sudah lama reda. Tarono menunduk, memerhatikan. Ia tak bicara, hanya mengusap dada pelan dan beristighfar dalam hati. Beberapa pedagang lain ikut melihat, tapi memilih diam. Pasar mulai terasa tak nyaman. Sore harinya, Pak Dul, penjaga malam pasar, datang lebih awal. Ia mendekati Tarono yang sedang membereskan dagangan. "Pak Tarono," ujarnya pelan, "saya mau ngomong sesuatu, tapi jangan bilang siapa-siapa." Tarono menatapnya penuh tanya. "Kenapa, Pak Dul?" "2 malam ini saya jaga di sekitar sini. Tapi aneh, setiap tengah malam, saya lihat bayangan hitam berdiri di belakang lapak Pak Rudy. Besar tinggi, tapi gak jelas wujudnya. Dan anehnya lagi, tahu-tahu di lapak itu kayak bercahaya redup." Tarono menelan ludah. "Maksudnya, cahaya dari mana?" "Entahlah, saya kira lampu, tapi begitu saya dekati, hilang. Tapi jejak tanah seperti di depan lapakmu itu juga ada di sana." Udara di sekitar mereka seakan menegang. Rina yang masih di dekat situ ikut mendengarkan dengan wajah cemas. "Pak Dul,
Mungkin mata Bapak salah lihat, ucapnya setengah berusaha menenangkan diri. Pak Dul menggeleng mantap. Saya udah jaga pasar ini 20 tahun, Bu. Tapi baru kali ini saya lihat hal kayak gitu. Saya cuma mau bilang, hati-hati. Kadang orang yang iri bisa pakai jalan yang bukan dari Tuhan. Sepeninggal Pak Dul, Tarono tak langsung pulang. Ia duduk di bangku kayu, menatap kosong ke arah lapak Rudi yang kini sudah tutup. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Mungkin ini waktunya aku minta nasihat orang yang lebih tahu, gumamnya. Sore itu juga, Tarono berjalan menuju rumah Ustaz Karim, tokoh agama yang dihormati warga. Rumah sang Ustaz berada tak jauh dari masjid kecil di ujung kampung. Saat tiba, Ustaz Karim sedang menyapu halaman. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Tarono. Silakan masuk. Wajahmu tampak gelisah. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Tarono menceritakan semua kejadian. Dagangannya sepi, gosip aneh yang beredar, dan bekas tanah basah di depan lapaknya. Ustaz Karim mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Begini, Pak Tarono, ucap sang Ustaz akhirnya. Kadang ketika manusia iri, setan menunggangi hatinya. Mereka mencari jalan pintas untuk mengalahkan orang lain. Tapi ingat, yang datang dari jalan gelap akan kembali menjerat pelakunya. Tarono mengangguk. Saya tak mau curiga, Ustaz. Tapi saya merasa ada sesuatu yang tak beres di pasar. Kalau begitu, jawab Ustaz Karim, kita tak perlu menuduh siapapun. Kita lawan dengan cara yang benar. Mulai malam ini, saya akan doakan pasar itu agar bersih dari niat buruk. Menjelang maghrib, Ustaz Karim berdiri di depan rumahnya, memegang tasbih. Ia memejamkan mata dan mulai membaca doa perlindungan. Suaranya pelan tapi mantap, mengalun seperti hembusan angin sore yang membawa ketenangan. Ya Allah, lindungilah hamba MU dari segala iri, dengki, dan perbuatan yang menyesatkan. Bersihkan tempat itu dari campur tangan makhluk yang Engkau sembunyikan. Sementara itu, di kejauhan, di pasar yang mulai gelap, seekor kucing hitam berlari cepat di antara kios, lalu berhenti tepat di depan lapak Rudi. Ia mengeong panjang sebelum menghilang di kegelapan, meninggalkan jejak tanah basah di lantai. Di rumah, Tarono dan Burina membaca doa sebelum tidur. Hatinya sedikit lebih tenang. Ia tak tahu apakah doa itu akan membawa perubahan, tapi ia yakin kebaikan tidak akan kalah selama ia tidak ikut kotor. Di sisi lain, angin malam berhembus ke rumah Rudi. Di dapur, tumpukan tahu bergetar halus, dan dari dinding terdengar bisikan samar seperti tawa. Pagi itu, udara pasar terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menembus sela-sela atap seng, memantulkan cahaya ke tumpukan sayur dan buah. Pak Tarono tiba lebih awal dari pedagang lain. Sebelum membuka lapaknya, ia mengambil air wudhu di sumur belakang pasar, lalu duduk tenang di depan meja dagangan. Ia menunduk, berdoa dalam hati, Ya Allah, berkahilah usahaku hari ini. Lindungi aku dan keluargaku dari niat buruk manusia. Setelah doa itu, Tarono mulai menata tahu dengan rapi. Tidak banyak, hanya secukupnya. Ia tidak berharap besar, hanya ingin hari itu berjalan tenang. Ajaibnya, pagi itu dua pembeli lama datang kembali. Pat, saya mau tahu yang biasa. Ya, kata salah satu ibu dengan senyum. Alhamdulillah, masih jualan, Pat. Tanya yang lain. Tarono tersenyum, perasaannya sedikit lega. Ia melayani pembeli dengan tulus. Dalam hati, ia yakin doa-doa Ustaz Karim mulai menunjukkan hasil. Meski perlahan, rezekinya mulai terasa kembali. Namun di sisi lain pasar, Pak Rudi menatap pemandangan itu dari jauh dengan wajah muram. Ia melihat beberapa orang mulai melirik ke arah Tarono lagi. Rasa iri yang dulu sempat reda kini menyala lagi di dadanya. Ia menendang batu kecil di depan lapaknya dengan kesal. Kenapa bisa balik lagi ke dia? Desisnya pelan. Bu Siti yang baru datang membawakan sarapan menatap suaminya cemas. Pak, jangan marah terus. Rezeki gak selalu di atas. Kadang naik turun. Rudi menoleh cepat, matanya merah. Kau gak tahu apa-apa. Kalau aku diam, dia bakal nginjek aku lagi.
Bu Siti terdiam. Ia tahu ada hal yang lebih besar bergejolak di hati suaminya, bukan sekadar persaingan dagang. Sore hari, Rudi berjalan cepat menuju rumah kecil di ujung pasar, tempat Ki Saman tinggal. Di depan rumah itu, pohon randu menjulang tinggi dengan akar menggantung seperti tangan raksasa. Tanpa mengetuk, Rudi masuk. Bau dupa langsung menyengat hidungnya. Ki Saman duduk di lantai, matanya tertutup. Di depannya ada mangkuk tanah liat berisi cairan hitam yang sama seperti dulu. "Ki," panggil Rudi dengan suara rendah. Ki Saman membuka matanya perlahan. "Kau datang lagi. Daganganmu menurun." "Belum, tapi aku lihat Tarono mulai ramai lagi. Aku mau dia berhenti selamanya." Senyum tipis muncul di bibir tua itu. "Kau benar-benar mau menghancurkan dia?" Rudi mengangguk. "Ya, aku sudah terlanjur jauh, Ki. Aku gak bisa kalah sekarang." Ki Saman tertawa pelan. Suaranya serak seperti gesekan besi. "Kalau begitu, malam ini aku akan tanam benda kecil di lapaknya. Tapi kau harus bawa sedikit tanah dari depan rumahmu, campur dengan darah jarimu." Rudi menelan ludah. Ia ragu, tapi akhirnya menuruti perintah itu. Ia tusuk jarinya dengan jarum, meneteskan darah ke tanah yang ia bawa dalam kantong kecil. Ki Saman mencampurnya dengan benda berwarna hitam seperti batu gosong, lalu membungkusnya dengan kain merah. "Malam ini, sebelum fajar, aku akan letakkan ini di bawah meja Tarono," ucap Ki Saman datar. "Kalau berhasil, dagangannya tak akan laku lagi. Bahkan pembelinya akan merasa mual saat mendekat." Rudi menunduk, tidak berani menatap wajah Ki Saman. Tapi jauh di lubuk hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Ia merasa setiap kali berbicara dengan dukun itu, udara di sekitarnya makin dingin, seperti menghisap tenaganya sedikit demi sedikit. Malam menjelang. Pasar sudah sepi. Hanya Pak Dul yang berkeliling membawa senter. Tapi malam itu, ia sempat melihat bayangan dua sosok di antara kios tahu. Satu tinggi kurus dengan jubah hitam, satu lagi lebih pendek dan tampak gugup. Ketika ia mendekat, keduanya sudah lenyap. Tapi di bawah lapak Pak Tarono, tanah tampak basah, dan di sana ada sesuatu yang tertanam separuh ke dalam tanah, kain merah kecil. Sementara itu di rumah, Bu Rina sulit tidur. Sejak sore, ia merasa udara rumahnya lebih berat. Seperti ada aroma tanah basah yang masuk lewat jendela. Tarono sudah terlelap, tapi Rina terus terjaga. Ia memejamkan mata, berusaha berdoa. Namun entah kenapa, pikirannya seperti diseret ke tempat gelap. Dalam mimpinya, ia berada di pasar yang sunyi. Semua kios kosong, hanya lapak tahu suaminya yang menyala. Dari bawah meja, muncul ular besar berwarna hitam, matanya merah, lidahnya menjulur panjang. Ular itu berbisik dengan suara menyeramkan. "Sudah ditanam, tinggal menunggu layu." Rina terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tarono langsung bangun dan memegang bahunya. "Kenapa, Bu?" Ia menatap suaminya dengan wajah pucat. "Aku mimpi ada ular besar di lapakmu." Tarono terdiam, mencoba menenangkan istrinya, tapi dalam hatinya ia tahu, itu bukan mimpi biasa. Pagi berikutnya, Tarono berencana kembali menemui Ustaz Karim. Ia sadar, apapun yang terjadi, ini sudah bukan sekadar persaingan dagang. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap berusaha menghancurkan mereka. Dan dari kejauhan, Pak Rudi berdiri di depan rumahnya, menatap pasar dengan senyum kecil. Ia merasa menang, tanpa tahu bahwa setiap langkah menuju kemenangan itu sedang menariknya makin dalam ke jurang yang sama. Siang itu, pasar tradisional kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Pedagang sayur, ikan, dan rempah saling berseru menawarkan dagangan. Namun di antara keramaian itu, lapak tahu milik Pak Tarono tampak sedikit berbeda. Wajah Tarono pucat sejak pagi, tapi ia tetap memaksa berjualan. "Pak, duduk dulu. Biar saya yang layani pembeli," kata Bu Rina cemas, melihat suaminya sering memegangi dada. Tarono menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Sedikit pusing saja." Namun beberapa menit kemudian, tubuhnya mendadak limbung. Ia sempat memegang tepian meja, tapi kehilangan keseimbangan dan jatuh tak sadarkan diri. "Pak Tarono,
teriak Burina panik. Pembeli berhamburan mendekat. Beberapa pedagang ikut menolong, menidurkan Tarono di lantai dengan kepala ditopang kain. Suasana pasar mendadak hening. Tak ada yang berani bicara keras-keras. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, sebagian mengaitkan kejadian itu dengan hal-hal yang tak terlihat. Baru saja jualannya ramai lagi, sekarang malah pingsan begitu aja, gumam seorang pedagang ikan. Katanya, semalam ada yang lihat bayangan di lapaknya, balas yang lain pelan. Burina menggigil mendengar bisikan itu. Ia tahu mimpi tentang ular hitam semalam bukan sekadar bunga tidur. Dengan cepat, ia mengangkat kain penutup meja dagangan. Dan di sana, di sudut paling dalam, matanya membeku. Terlihat sebungkus kain merah kotor, terikat rapat dengan tali jerami. Ia menelan ludah, tangannya bergetar. Saat disentuh, dari dalamnya keluar serpihan benda hitam seperti batu arang bercampur darah kering. Bau anyir menyengat hidung. Ya Allah, bisiknya lirih. Ini pasti bukan benda biasa. Beberapa pedagang menyarankan agar segera memanggil Ustaz Karim. Tidak lama kemudian, Ustaz itu datang tergesa dengan wajah tegas namun tenang. Ia menatap tubuh Tarono yang masih lemas, lalu melihat benda di tangan Burina. Letakkan di tanah, Bu, ucapnya lembut. Jangan disentuh lagi. Ustaz Karim mengeluarkan botol kecil berisi air doa, meneteskan sedikit di atas benda itu. Saat air menyentuh permukaan, terdengar suara mendesis pelan seperti bara yang dipadamkan. Beberapa orang mundur, ketakutan. Ini kiriman buruk, kata Ustaz Karim pelan. Tapi tidak perlu panik. Kita hadapi dengan doa, bukan dengan dendam. Ia kemudian memimpin doa di tengah pasar. Para pedagang berkumpul melingkar, sebagian memejamkan mata, sebagian bergetar menahan tangis. Suara Ustaz bergema lembut namun tegas, melafalkan ayat perlindungan. Angin siang tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan atap seng pasar. Kain merah itu perlahan terbakar sendiri, meninggalkan abu hitam yang hilang ditiup angin. Tak lama setelah doa selesai, Tarono terbangun dengan wajah kebingungan. "Di mana saya?" tanyanya pelan. Burina menahan air mata, memegang tangan suaminya erat. "Sudah, Pak, tenang saja. Semua sudah diurus Ustaz." Ustaz Karim tersenyum tipis. "Jangan takut. Yang penting sekarang, tetap perbanyak doa dan zikir. Insya Allah, jika kita tidak melawan dengan keburukan, mereka tak akan menang." Menjelang sore, suasana pasar mulai kembali normal. Tapi para pedagang masih membicarakan kejadian itu. Banyak yang merasa udara di sekitar lapak Tarono kini terasa lebih ringan, tidak sepekat sebelumnya. Namun di sisi lain pasar, Pak Rudi justru tampak gelisah. Sejak pagi ia merasa tidak enak badan. Setiap kali memotong tahu, telinganya seperti mendengar bisikan pelan yang tak jelas sumbernya. "Sudah dilakukan," begitu bunyinya. "Tapi kau harus menepati bagianmu." Rudi berusaha mengabaikannya, namun hatinya tak tenang. Ia mulai curiga, apakah Kisaman benar-benar mengendalikan semuanya, atau justru dirinya yang kini sedang dikendalikan. Malam hari, rumah Rudi tampak gelap. Hanya lampu minyak di dapur yang menyala redup. Bu Siti sudah tidur, tapi Rudi masih terjaga di kursi ruang tengah, menatap ke arah pintu. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki berat di luar rumah. Dut, dut, dut. Seperti seseorang berjalan perlahan di teras. Rudi menegakkan tubuh, menahan napas. Ia menatap pintu kayu itu yang sedikit bergetar, lalu diam. Ia berdiri pelan, mencoba mendekat. "Siapa di sana?" serunya. Tidak ada jawaban. Tapi dari arah belakang rumah terdengar langkah yang sama. Kali ini lebih dekat, seolah ada yang berjalan mengelilinginya. Rudi menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup semua jendela dan pintu, namun langkah itu terus terdengar, makin cepat, makin berat, lalu berhenti tepat di belakang kursinya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, tampak bekas lumpur hitam berbentuk telapak kaki yang baru saja menapak. Rudi mundur pelan, wajahnya pucat. Suara lirih terdengar di telinganya, suara yang sama seperti dari mimpi lamanya. Janji sudah ditepati, tapi hutangmu belum lunas. Ia terjatuh ke lantai,
Napasnya memburu. Lampu minyak bergetar, apinya mengecil, lalu padam. Rumah tenggelam dalam gelap total, menyisakan suara angin malam yang membawa bau tanah dan darah kering. Malam itu, rumah Pak Rudi terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan dari celah jendela, membuat tirai lusuh menari pelan di bawah cahaya lampu minyak. Dari dapur terdengar suara seperti piring jatuh, membuat Bu Siti yang tengah menidurkan anaknya langsung terlonjak. "Rudi, kau dengar itu?" bisiknya dengan suara bergetar. Pak Rudi menatap kosong ke arah pintu dapur. Wajahnya pucat, mata merah karena tak tidur semalaman. "Biar aku lihat," katanya lirih. Ia melangkah perlahan, tapi setiap pijakan terasa berat, seperti lantai menolak diinjak. Sesampainya di dapur, ia berhenti. Di lantai, tak ada piring pecah, hanya genangan air yang entah dari mana datangnya. Lampu minyak berkelip pelan. Dan di dinding, bayangan tinggi berwujud manusia terlihat berdiri mematung. Wajahnya tak jelas, tapi bahunya lebar, dan matanya seperti dua bara api menyala. Bu Siti menjerit pelan dan mundur. "Astagfirullah. Rudi, itu apa?" Rudi tak menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ketika ia melangkah maju, bayangan itu seperti bergerak lebih dekat, mengikuti setiap langkahnya. Tapi saat Rudi mencoba menyalakan lampu tambahan, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Keesokan paginya, Bu Siti memanggil anak mereka yang biasanya bangun lebih dulu. Tapi kali ini, si kecil hanya terbaring. Wajahnya pucat, tubuhnya panas, bibirnya kering. "Bangun, Nak, ayo makan," katanya panik sambil menggoyang bahu anaknya. Anak itu menggeliat lemah. "Ibu, semalam ada orang di kamar," dia bisik-bisik di telinga. Bu Siti langsung menatap Rudi yang berdiri di ambang pintu. Ia tahu, penyakit anaknya bukan penyakit biasa. "Ini semua karena perbuatanmu, Rudi," tangisnya. "Aku sudah bilang, jangan main-main dengan hal begituan." Rudi menunduk. Di dalam hatinya, penyesalan mulai tumbuh, tapi sudah terlambat. Ia tahu dari tatapan Bu Siti, rumah mereka sudah berubah. Bukan lagi tempat tinggal, tapi tempat ditagih janji. Malamnya, suara ketukan pelan terdengar dari luar rumah. "Tot, tot, tot." Rudi menelan ludah. Bu Siti memeluk anaknya yang masih demam. "Jangan buka, Rudi," katanya cemas. Namun Rudi tahu siapa yang datang. Ia melangkah ke pintu dengan tangan gemetar dan membuka perlahan. Di depan rumah, berdiri sosok berjubah hitam dengan mata cekung dan senyum menakutkan. "Kisaman, waktumu sudah tiba, Rudi," katanya datar. "Janji tidak bisa ditunda. Kau sudah menerima bagianmu, daganganmu laris, uang mengalir. Sekarang bayar bagianmu." Rudi mundur, wajahnya tegang. "Tidak, aku tidak mau lagi. Aku ingin berhenti." Kisaman tertawa serak. "Berhenti? Mana bisa, Rudi. Ilmu ini bukan dagangan di pasar. Sekali diterima, tidak bisa dikembalikan. Kau hanya bisa mengganti tumbal dengan darah sendiri." Bu Siti menjerit dari dalam rumah. "Pergi, pergi dari rumah kami." Kisaman menatap tajam ke arah istri Rudi. "Tidak usah teriak. Rumah ini sudah jadi bagian dari perjanjiannya." Ia kemudian menunduk, menggumamkan sesuatu. Angin langsung berputar di halaman, lampu minyak di ruang tengah padam seketika. Dari atap rumah, terdengar suara berat seperti langkah makhluk besar berjalan di atas genteng. Rudi menutup telinga, berteriak sekeras-kerasnya. "Sudah cukup. Aku menyesal." Tapi dari balik gelap, suara Kisaman justru terdengar semakin jelas. "Penyesalanmu tidak membatalkan perjanjian, Rudi. Kau hanya bisa menebusnya dengan satu nyawa." Beberapa rumah di sekitar pasar mendengar teriakan keras dari arah rumah Rudi malam itu. Namun ketika pagi datang, rumah itu tampak sepi. Pintu tertutup, dan dari dalam hanya terdengar tangisan Bu Siti yang lirih memanggil anaknya. Sementara itu, di tempat lain, Pak Tarono yang beberapa hari lalu sempat pingsan kini sudah sembuh total. Ia duduk di teras bersama Ustaz Karim, memandangi langit pagi dengan rasa syukur. "Alhamdulillah, semua sudah berlalu, Ustaz,"
kata Tarono pelan. Ustaz Karim mengangguk. Ingatlah, Pak Tarono, jika kita menjaga rezeki dari jalan yang baik, Allah yang akan menjaga sisanya. Tapi jika kita mencampurnya dengan tipu daya, kebaikan itu akan berbalik menjadi bala. Tarono menghela napas panjang, menatap pasar yang mulai ramai. Di sudut sana, lapak Rudi tertutup tirai, kosong tanpa tanda kehidupan. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar tetangganya itu menemukan jalan kembali sebelum semuanya terlambat. Malam kembali datang. Di rumah Rudi yang gelap, suara langkah kecil terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari luar. Dari kamar anaknya, terdengar bisikan pelan. Ayah, sudah waktunya bayar janji. Lampu minyak padam sendiri. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan total, menyisakan suara tawa kisaman yang bergema entah dari mana. Pagi itu, suasana pasar yang biasanya riuh mendadak berubah muram. Hanya beberapa kios yang buka, dan bahkan suara tawar-menawar yang biasa menggema kini terdengar lirih, seolah pasar kehilangan nyawanya. Udara terasa berat, dingin, dan membawa aroma anyir samar, bau yang tak wajar untuk pagi hari. Pak Tarono tiba lebih pagi dari biasanya. Ia berjalan pelan di antara kios-kios yang sebagian tertutup, memperhatikan wajah pedagang yang pucat dan lesu. Beberapa batuk keras, yang lain hanya duduk memeluk lutut. Banyak yang sakit, Pak Tarono, ujar Pak Dul, penjaga malam yang baru saja menggulung tikarnya. 3 orang pedagang sayur gak buka sejak kemarin. Katanya panas tinggi, tapi gak sembuh-sembuh. Tarono mengangguk pelan. Ada yang aneh, gumamnya. Pasar ini seperti ditutup dari dalam, bukan cuma karena penyakit. Sementara itu, di ujung lorong, lapak Rudi tetap terbuka. Tapi kali ini, tak ada pembeli. Beberapa orang yang lewat hanya melirik sekilas, lalu cepat-cepat menjauh. Entah siapa yang memulai, tapi kabar sudah menyebar. Tahu dari lapak Rudi bisa bikin badan lemas dan kepala pusing. Rudi duduk di kursi kayu, memandangi tumpukan tahu yang tetap putih bersih, seolah waktu tak mempan padanya. Tangannya gemetar kecil. Ia bisa mendengar suara lirih di telinganya, seperti seseorang berbisik dari balik bahunya. Kenapa kau berhenti tersenyum, Rudi? Bukankah dulu kau ingin mereka sepi? Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya hawa dingin yang menyusup ke kulit. Di sisi lain pasar, Ustaz Karim datang membawa tasbih. Ia berjalan menyusuri lorong demi lorong, menyapa para pedagang yang masih bertahan. Assalamualaikum, saudara-saudara. Suaranya tenang tapi tegas. Aku dengar banyak yang jatuh sakit dan rezeki tersenda. Ingatlah, semua ini bukan sekadar ujian. Jangan biarkan iri dan dengki menutup keberkahan. Beberapa pedagang menunduk malu. Ustaz, kata salah satu ibu penjual bumbu dengan suara lirih, semenjak 2 pedagang tahu itu bersaing, pasar ini tak pernah sama. Kadang terdengar langkah tengah malam, kadang ada suara orang memanggil, padahal kosong. Ustaz Karim menatapnya serius. Kalau begitu, kita harus bersihkan pasar ini dengan doa. Jangan biarkan iblis menumpang di antara rezeki kalian. Ia berdiri di tengah lorong utama dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Beberapa pedagang mengikuti, sementara angin berembus semakin kencang, seperti ada sesuatu yang terganggu oleh bacaan itu. Rudi yang duduk di lapaknya tiba-tiba merasakan dadanya sesat. Telinganya berdengung, dan tahu-tahu, suara bisikan tadi kembali terdengar. Berhenti dia, Rudi. Dia sedang membakar apa yang kita bangun. Jika kau biarkan, semua akan hilang. Rudi menutup telinganya dan menunduk. Tapi saat ia membuka mata, di atas tahu-tahu dagangannya muncul bayangan wajah hitam tanpa bentuk, hanya gigi putih yang menyeringai. Ia terlonjak mundur, kursinya jatuh, dan dagangan berhamburan ke tanah. Pembeli yang lewat menatap kaget. Pak Rudi kenapa? Bisik salah satu ibu. Rudi tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong, napasnya memburu. Suara bisikan itu kini terdengar dari segala arah, dari bawah meja, dari genting, dari balik pintu pasar. Semua mengatakan hal yang sama. Jangan biarkan mereka menang. Jangan biarkan mereka bersih. Sore menjelang, pasar semakin sepi. Hanya Pak Tarono yang masih bertahan,
menata tahu dengan tenang sambil berzikir pelan. Bu Rina datang membawa air minum, menatap sekeliling. Pasar ini seperti bukan pasar lagi, katanya lirih. Dingin sekali. Tarono mengangguk. Karena yang datang bukan cuma manusia. Rina, kadang hawa iri lebih dingin daripada kabut. Mereka berdua saling pandang, lalu menatap ke arah lapak Rudy yang mulai ditinggalkan pembeli sepenuhnya. Tirai kainnya setengah terbuka, tapi dari balik bayangan di dalamnya, terlihat sosok Rudy duduk membungkuk, seolah berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Malam turun lebih cepat hari itu. Pak Dul menutup gerbang pasar, tapi sebelum ia pulang, ia menatap ke arah lapak Rudy dan bergumam pelan. Dulu pasar ini tempat rezeki, sekarang jadi tempat orang kehilangan akal. Di rumah, Rudy duduk di tepi ranjang, wajahnya murung. Ia bisa mendengar suara sayup dari luar jendela, seperti banyak orang berbisik-bisik. Saat ia melongok, halaman rumahnya kosong. Tapi dari arah pasar yang jauh, samar-samar terdengar gema langkah kaki, berjalan pelan, berputar-putar, seperti sedang mencari sesuatu. Ia menutup jendela rapat-rapat, memejamkan mata, lalu berbisik sendiri. Kenapa semuanya terasa seperti membalas? Ketika ia membuka mata, bayangan sosok hitam dari mimpi lamanya sudah berdiri di pojok ruangan, menatapnya tanpa wajah. Rudy tak menjerit, hanya menatap balik dengan pandangan kosong. Dari luar, azan maghrib terdengar sayup. Tapi di dalam rumah itu, suara yang lebih jelas terdengar hanyalah bisikan yang tak pernah berhenti. Pagi itu, rumah Pak Rudy terasa pengap dan berat. Sejak pasar mulai sepi, udara di rumah itu seperti tidak pernah tenang. Bau anyir samar selalu muncul entah dari mana. Bu Siti bangun lebih awal, bermaksud membersihkan kamar yang belakangan ini terasa lembab dan dingin. Saat ia mengangkat kasur untuk menyapu bawahnya, sapunya berhenti mengenai sesuatu yang keras dan dingin. Ia menunduk, menyibat sedikit tikar, dan menemukan benda aneh terbungkus kain hitam. Ada bau busuk menyengat keluar dari dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit lipatannya. Terlihat segumpal rambut manusia yang diikat benang merah bersama potongan kertas bertuliskan huruf-huruf asing. Bu Siti tertegun. Bibirnya bergetar tanpa suara. Ia segera menutup kembali kain itu dan mundur perlahan. Matanya menatap pintu kamar tempat Rudy masih tertidur. Dalam hati, ia sudah tahu benda itu pasti bagian dari pesugihan yang membuat rumah mereka berubah. Siang harinya, saat Rudy bangun, Bu Siti memberanikan diri berbicara. "Rudy, aku harus tanya, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku menemukan sesuatu di bawah kasur." Rudy menatapnya tajam. "Jangan ganggu urusanku, Siti. Kau gak akan paham. Semua ini aku lakukan untuk keluarga." "Untuk keluarga?" Bu Siti menahan air mata. "Keluarga yang hidup dalam ketakutan setiap malam? Anak kita yang demam tak sembuh-sembuh? Itu bukan rezeki, Rudy. Itu kutukan." Rudy membuang muka. "Sudah, aku capek dengar ceramahmu. Ustaz Karim juga gak tahu apa-apa soal kerja keras. Ini cuma usaha agar dagangan gak kalah lagi." Suara Rudy meninggi. Bu Siti hanya terdiam, lalu melangkah keluar dengan mata merah menahan tangis. Dalam hatinya, ia tahu Rudy sudah tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Sore itu, tanpa sepengetahuan suaminya, Bu Siti berjalan menuju rumah Ustaz Karim. Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Sesampainya di sana, ia langsung menangis di hadapan sang ustaz. "Ustaz, saya takut. Rumah saya bukan lagi rumah. Ada sesuatu di dalamnya. Saya menemukan benda aneh di bawah kasur, dan suami saya dia berubah." Ustaz Karim memandangnya dengan mata iba. "Sabar, Bu Siti. Semua ujian pasti ada jalan keluar, asal kita tidak berpaling dari Allah. Apa yang suami ibu lakukan sudah melampaui batas, tapi masih ada waktu untuk bertobat." Ia mengambil segelas air putih, membaca doa pelan, lalu memberikannya. "Bawa air ini ke rumah. Siramkan di 4 sudut ruangan, lalu bacalah ayat kursi setiap malam. Dan jangan berhenti berdoa. Iblis tak akan kuat di rumah yang dipenuhi zikir." Bu Siti mengangguk pelan.
Kalau Rudi menolak, "Ustaz, teruslah berdoa untuknya," jawab Ustaz Karim lembut. "Kadang orang yang tersesat perlu diterangi dari jauh. Tapi ingat, jangan sekalipun kau tantang makhluk yang menemaninya. Hanya doa yang bisa melawan itu." Malam tiba. Hujan turun rintik-rintik. Rudi duduk sendiri di dapur sambil menatap api kompor. Wajahnya muram, matanya sayu. Ia tak tahu bahwa Bu Siti sudah menyiram air doa ke seluruh rumah sore tadi. Ketika ia hendak memadamkan lampu, udara di sekelilingnya mendadak berubah dingin. Api di tungku padam sendiri, dan dari kegelapan, muncul desis panjang seperti napas binatang. "Siapa di sana?" seru Rudi sambil menoleh. Tak ada jawaban. Tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan melata di lantai. Sesuatu yang panjang, berkilat basah, perlahan mendekat ke arah kakinya. Ular besar, hitam pekat, dengan mata merah yang menatap tajam. Rudi terjatuh ke belakang, berusaha menjauh. Ular itu naik ke tubuhnya, melilit perut dan dadanya. Nafasnya tercekik, tubuhnya kaku. Ia mencoba berteriak, tapi hanya suara serak yang keluar. Dalam kepalanya, terdengar suara kisaman. Janji yang diingkari akan ditagih. "Kau berhutang, Rudi." Ular itu menatap tepat ke matanya, dan lidah bercabangnya menyentuh pipinya seperti mencicipi rasa takut. Rudi menjerit keras, dan tiba-tiba terbangun. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia melihat sekeliling. Tak ada ular, tak ada bayangan. Tapi di lantai dekat ranjang, terlihat jejak lendir panjang seperti bekas sesuatu yang baru saja merayap pergi. Bu Siti yang tidur di sisi lain kamar terbangun, melihat suaminya gemetar. "Rudi, kau mimpi apa?" Rudi tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela yang berembun, dan dari luar terdengar suara desis samar, sama persis seperti dalam mimpinya. Malam itu, Bu Siti diam-diam menatap suaminya yang tak bisa tidur. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan ini baru dimulai. Ia harus menyelamatkan keluarganya, meski Rudi sendiri sudah terlalu dalam terikat pada sesuatu yang bukan manusia. Pagi itu, pasar tradisional kembali berdenyut pelan, seolah mulai bangkit dari masa kelam. Langit cerah, sinar matahari menembus celah atap seng yang berkarat, dan aroma tahu goreng dari lapak Pak Tarono mengundang banyak pembeli. "Seperti dulu lagi, Pak Tarono," seru seorang pelanggan sambil tersenyum lebar. "Tahu Bapak selalu lembut, gak pernah berubah rasanya." Tarono tersenyum, wajahnya teduh. "Alhamdulillah, Bu. Kalau kita jaga niat baik, insya Allah rezeki akan tetap datang." Ia melayani satu persatu pembeli tanpa tergesa. Setiap ucapan syukurnya terasa tulus. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang mulai hidup, Tarono tampak menjadi sosok yang paling tenang di antara semua pedagang. Tak jauh dari situ, Burina datang membawa termos dan bekal. Ia duduk di belakang lapak, tersenyum melihat keramaian. "Aku senang lihat kamu seperti ini lagi, Mas," katanya lembut. "Dulu waktu semua orang takut datang ke pasar, aku takut kamu putus asa." Tarono menoleh sambil menata tahu. "Kalau kita pasrah, Rina, rezeki tetap datang. Kadang bukan dagangan yang diuji, tapi hati kita." Ucapan itu membuat Burina menatap suaminya dengan bangga. Ia tahu Tarono tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Dan justru karena itu, kehidupannya perlahan kembali tenang. Namun, di sisi lain pasar, lapak Pak Rudi tampak muram. Tirainya tertutup separuh, dan tak satu pun pembeli mendekat. Di bawah meja kayu, ada genangan kecil air hitam yang tidak pernah kering. Dari balik tirai, Rudi duduk diam menatap kosong, wajahnya pucat dan matanya cekung. Pak Dul yang lewat sempat menoleh ke arah lapak itu, lalu berbisik ke pedagang lain. "Tahu Rudi udah seminggu gak laku. Tapi anehnya, tiap malam aku dengar suara ketawa orang dari dalam kiosnya." Pedagang lain menimpali pelan, mungkin dia masih ditemani dukun itu. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan ayam-ayam yang biasanya berlarian di pasar menghindari area dekat lapaknya. Siang menjelang, pasar semakin ramai. Suara tawar-menawar menggema, tawa para pembeli terdengar bersahutan. Tapi di tengah keriuhan itu, Tarono sempat merasakan sesuatu yang aneh.
Angin dingin berhembus dari arah lapak Rudy, membawa bau amis sama. Ia berhenti sejenak, lalu menatap ke sana. Di sela-sela kain tirai lapak Rudy, terlihat bayangan seseorang berdiri. Tinggi, kurus, dengan kepala sedikit menunduk. Tapi yang membuat Tarono bergidik adalah ketika terdengar suara tawa pelan, panjang, seperti berasal bukan dari satu orang. Ih, hih, hih. Tarono spontan membaca istighfar dalam hati. Ia tahu, suara itu bukan milik manusia biasa. Masih ada yang belum selesai di sini, gumamnya. Menjelang sore, pasar perlahan sepi. Burina menutup lapak dengan wajah lega. Alhamdulillah, dagangan laku semua, katanya sambil merapikan uang hasil jualan. Tarono mengangguk. Syukur. Semoga yang lain juga kembali diberi jalan. Namun, sebelum mereka pulang, suara azan asar menggema dari surau pasar. Tarono dan istrinya berhenti sejenak, lalu berjalan menuju tempat wudhu. Sambil melewati lapak Rudy, langkah Tarono melambat. Dari dalam kios itu, terdengar bisikan aneh bercampur dengan suara tawa yang tadi. Dia tenang, tapi belum aman. Tarono menoleh, tapi hanya kain tirai yang bergoyang pelan. Ia menatap sejenak, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungi kami dari iri dan niat jahat manusia." Malam hari, di rumahnya yang sederhana, Tarono duduk di teras sambil menatap bintang. Burina menyuguhkan teh hangat. "Mas, aku senang sekarang kamu bisa tidur nyenyak. Dulu tiap malam kamu sering mimpi buruk." Tarono tersenyum kecil. "Mungkin karena kita udah gak bawa marah di hati, Rin. Pasar memang tempat mencari makan, tapi juga tempat belajar sabar." Burina menatap suaminya dengan mata lembut. "Kau selalu sabar, Mas. Itu yang bikin hidup kita damai." Angin malam berembus lembut. Suara jangkrik terdengar dari kebun belakang. Namun, di kejauhan, arah pasar, terdengar tawa pelan yang mengambang di udara, seperti gema yang datang dari dunia lain. Tarono sempat menatap ke arah itu, lalu menghela napas panjang. Masih ada yang belum selesai, Rin. Tapi biarlah, ketenangan itu bukan berarti musuhnya hilang. Kadang, cuma kita yang diberi kekuatan untuk tidak takut lagi. Sementara itu, di pasar yang gelap, Rudy duduk sendiri di tengah lapaknya. Di depannya, sesosok bayangan duduk bersila, tubuhnya diselimuti asap hitam. Suaranya serak dan menakutkan. "Lihat dia, Rudy, yang kau iri dulu kini damai. Sementara kau milikku sekarang." Rudy menunduk, menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, berubah menjadi tawa panjang yang menggema di seluruh pasar kosong. Malam itu hujan turun deras, petir membelah langit, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau dupa menyengat dari rumah Kisaman. Di dalam, lampu minyak berkelap-kelip, menyoroti wajah Kisaman yang sedang duduk bersila di depan kendi besar berisi air hitam. "Datang juga kau, Rudy," ujarnya tanpa menoleh. "Aku sudah tahu kenapa kau kesini." Rudy berdiri di ambang pintu, pakaiannya basah kuyup. Matanya cekung. Suaranya serak. "Lapakku sepi. Ki, orang-orang takut. Mereka bilang aku bawa sial. Tolong bantu lagi, satu kali ini saja." Kisaman membuka matanya perlahan, menatap tajam. "Kau pikir kekayaan itu datang tanpa harga, Rudy? Yang dulu saja belum lunas." "Ki, aku cuma mau daganganku laku lagi. Aku gak kuat lihat anak dan istriku kelaparan." Kisaman tersenyum sinis. Ia mengambil sehelai kain merah dari kendi, lalu meneteskan darah ayam di atasnya. "Bisa, tapi kali ini, tumbalnya bukan ayam, bukan kambing, bukan orang luar." Rudy mengernyit. "Maksudmu?" Kisaman mendekat, suaranya berat dan dingin. "Darah keluarga sendiri. Darah yang dekat denganmu. Hanya itu yang bisa menutup perjanjian lama." Rudy langsung mundur 2 langkah. "Tidak, Ki, jangan gila. Aku gak akan korbankan keluargaku." Namun, Kisaman hanya tertawa, tawa serak yang menggema di seluruh ruangan. "Kau sudah datang terlalu jauh, Rudy. Setiap doa yang kau panjatkan kini tak sampai ke langit. Kau sudah diikat janji." Rudy menutup telinganya, gemetar.
Tapi semakin ia mencoba keluar, semakin banyak bayangan hitam bermunculan di dinding, menyerupai dirinya sendiri, tertawa dan menatap dengan mata merah menyala. Malam semakin larut. Rudy pulang dengan langkah sempoyongan. Sesampainya di rumah, Bu Siti yang sedang menenangkan anak mereka terkejut melihat wajah suaminya. "Mas, kamu dari mana? Badanmu dingin sekali." Rudy tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, memegangi kepala. Suara tawa Kisaman masih terngiang di telinganya. Darah keluarga sendiri, darah keluarga sendiri. Bu Siti mendekat, memegang bahu suaminya. "Mas, kamu kenapa? Jangan diam saja begini." Namun Rudy malah menatapnya dengan pandangan kosong. "Kita gak bisa keluar dari semua ini, Siti. Aku udah terlanjur minta bantuan orang yang salah." Bu Siti menelan ludah, jantungnya berdebar. "Mas, jangan bilang kamu datang ke Kisaman lagi." Rudy tak menjawab, hanya terisak pelan. Tapi itu sudah cukup membuat Bu Siti tahu semuanya benar. Ia menatap anaknya yang sedang tidur, lalu berbisik, "Kita harus pergi malam ini juga." Menjelang tengah malam, Bu Siti berkemas diam-diam. Ia membawa sedikit pakaian dan uang seadanya. Sementara di luar, suara angin berdesir dan langkah kaki berat terdengar mendekati kamar. Pintu terbuka perlahan. Rudy berdiri di sana, tubuhnya kaku, matanya merah seperti orang tak tidur berhari-hari. "Mau kemana, Siti?" Suaranya serak, nyaris bukan manusia. Bu Siti menggenggam tangan anaknya erat. "Mas, tolong sadar, ini bukan kamu." Namun, Rudy malah tersenyum aneh. Kisaman bilang cuma butuh sedikit darah. Setelah itu semua beres. "Mas," teriak Bu Siti, menangis. Ia segera berlari keluar rumah sambil menggendong anaknya. Petir menyambar, menerangi jalan becek di depan rumah. Rudy berteriak histeris di belakang mereka, meninju dinding sampai tangannya berdarah. "Aku cuma mau segalanya kembali seperti dulu. Kenapa semua menjauh dariku?" Suara tangis anaknya memudar di kejauhan. Hujan makin deras, dan rumah itu terasa kosong. Hanya menyisakan Rudy yang terduduk di lantai, menggigil, dikelilingi bayangan hitam yang menari di dinding. Beberapa jam kemudian, Rudy bangun dengan napas tersengal. Ia tak tahu berapa lama pingsan. Rumahnya gelap dan lembab. Di lantai, ada jejak lumpur menuju dapur. Ia mengikuti jejak itu perlahan, hingga berhenti di depan cermin kecil di tembok. Saat menatap bayangannya, ia terkejut. Wajahnya tampak pucat, matanya gelap, dan dari belakang pantulan cermin muncul sosok Kisaman tersenyum lebar. "Sudah kubilang, Rudy, kalau kau tolak, maka mereka akan kuambil sendiri." "Tidak!" Rudy berteriak, menghancurkan cermin dengan pukulan. Tapi dari pecahan kaca itu keluar cairan hitam pekat, mengalir di lantai dan melingkari kakinya seperti rantai hidup. Suara bisikan mengisi seluruh rumah. "Keserakahanmu belum kenyang, darahmu sendiri akan jadi tebusannya." Sejak malam itu, Rudy kehilangan akal sehat. Warga sering melihatnya berjalan di pasar tanpa alas kaki, tertawa sendiri sambil membawa tahu busuk di tangannya. "Dagangan ini gak pernah basi," katanya setiap kali seseorang lewat. "Karena aku udah bayar harganya." Tak ada yang berani mendekat. Bahkan anak kecil pun menghindari arah rumahnya. Di antara desau angin malam, konon terdengar suara perempuan menangis dari dalam rumah itu, diikuti suara anak kecil memanggil pelan, "Ayah, pulanglah." Namun pintu rumah Rudy tak pernah terbuka lagi. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Petir menyambar langit pasar tradisional yang sudah lama sepi. Air mengalir deras di sela-sela jalan becek, menabrak kaki-kaki meja dagangan yang mulai lapuk. Suara papan berderak terdengar dari arah lapak Pak Rudy, yang kini lebih mirip gubuk daripada tempat jualan. Tak ada lagi pembeli. Tak ada suara tawar-menawar. Hanya deru angin dan aroma tahu basi yang menyengat dari lapaknya. Di bawah terpal yang sobek, Pak Rudy duduk termenung, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah karena tak tidur berhari-hari. Ia berbicara pelan, seolah kepada seseorang yang tak terlihat. "Kisaman, aku sudah turuti semua. Tapi kenapa hidupku malah hancur begini?
Tak ada jawaban, hanya bunyi gemericik air hujan yang menimpa tanah. Rudy memandangi genangan di depannya, tapi entah kenapa bayangannya tampak aneh, bergerak sendiri, tersenyum ketika ia tidak. Beberapa pedagang yang masih bertahan di ujung pasar mulai memperhatikan lapak Rudy. Pak Dul, penjaga malam pasar, mengerutkan dahi. Sepertinya lapak Rudy udah miring, itu tiangnya goyah, katanya pada warga lain yang ikut berteduh. Salah satu pedagang menjawab, biarkan saja, Pak Dul. Sudah sering kami ingatkan dia, tapi selalu keras kepala. Pak Dul menatap dengan iba. Orang yang terlalu tamak, kadang Tuhan punya cara sendiri untuk menegur. Angin bertiup makin kencang. Terpal robek terhempas. Air mengguyur seluruh meja tahu. Di tengah hujan deras itu, Pak Rudy berdiri, menatap lapaknya yang mulai bergoyang. Bertahanlah sedikit lagi, gumamnya sambil menopang meja dengan tangannya. Tapi papan sudah lapuk, paku terlepas satu persatu. Dalam sekejap, lapak itu roboh dengan suara keras. Kayu dan papan berhamburan, ember tahu tumpah, air bercampur lumpur dan tahu busuk menyebar kemana-mana. Rudy, teriak Pak Dul dari kejauhan. Ia berlari mendekat bersama beberapa warga. Namun Rudy sudah terkapar di tanah, tertimpa papan dan dagangannya sendiri. Matanya terbuka lebar, mulutnya gemetar, tubuhnya menggigil seperti sedang kedinginan parah. Bangunkan dia, kata seorang pedagang. Tapi saat mereka menepuk bahu Rudy, lelaki itu justru berteriak keras, suara jeritan yang menusuk telinga semua orang. Jangan dekati aku, dia ada di sini. Semua terkejut. Rudy menunjuk genangan air di depannya. Di sana, pantulan wajahnya berubah menjadi wajah Kisaman, tersenyum lebar dengan mata hitam legam. Air beriat, seolah hidup. Kisaman, aku sudah bayar semuanya. Aku gak mau lagi. Lepaskan aku, teriak Rudy sambil merangkap mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Para warga menatap ngeri. Hujan deras membuat semua samar, tapi beberapa orang bersumpah melihat bayangan hitam berdiri di belakang Rudy, menunduk seperti menatap mangsanya. Ustaz Karim, yang kebetulan melintas setelah pulang dari pengajian, segera datang mendekat dengan payung di tangan. Pak Dul, cepat angkat Rudy dari situ, katanya tegas. Rudy terus menjerit, jangan sentuh aku. Dia marah, dia di sini. Ustaz Karim menatap wajah Rudy dengan iba, lalu menunduk dan membaca doa pelan. Suaranya tenang, namun setiap kalimatnya membuat udara di sekitar terasa berubah. Rudy, kata Ustaz Karim lembut, tak ada yang bisa menolongmu kecuali Tuhan. Bukan dukun, bukan pesugihan. Hentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Tapi Rudy menangis keras, menutup telinganya. Aku gak bisa, Ustaz. Aku udah janji. Dia gak akan biarkan aku pergi. Ustaz Karim menatap langit, hujan menetes di wajahnya. Kalau begitu, bertobatlah malam ini juga. Karena jika kau tak mau melepaskan, dia akan menjemputmu sendiri. Hujan tak berhenti. Rudy akhirnya pingsan di tanah, tubuhnya lemas, napasnya terengah. Para warga membantu membawanya ke pos penjaga pasar. Pak Dul menyalakan lampu petromax kecil agar terang. Di luar, genangan air di dekat lapak Rudy masih bergolak pelan, meski hujan mulai reda. Dan di antara pantulan lampu yang temaram, sama terlihat wajah Kisaman muncul sesaat, sebelum menghilang di permukaan air. Ustaz Karim memandang pemandangan itu dengan mata berat. Semoga Allah memberi ampunan pada Rudy, gumamnya. Sebab kalau manusia terlalu mencintai dunia, maka dunia yang akan menelannya. Keesokan paginya, warga menemukan lapak Rudy benar-benar hancur. Tak ada satupun benda yang bisa diselamatkan, bahkan papan namanya lenyap terbawa air. Namun anehnya, di tempat bekas meja jualan itu, tahu-tahu baru kembali muncul, basah, berjejer rapi tanpa ada yang meletakkannya. Pak Dul hanya berdiri diam lama di sana. Kalau Tuhan sudah memberi tanda, manusia seharusnya belajar berhenti sebelum terlambat, katanya lirih. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, hujan sudah berhenti, tapi udara di sekitar rumah Pak Rudy masih terasa lembab dan suram. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman. Jendela rumah tertutup rapat,
dan dari dalam terdengar suara batuk pelan, disusul desahan panjang. Di atas ranjang reyot, Rudy terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Ia sudah tak mampu lagi berjalan. Nafasnya berat, seolah paru-parunya penuh beban yang tak terlihat. Sesekali ia menatap langit-langit kamar, berbisik pelan. Aku ingin tidur, tapi setiap kali pejam mata, dia datang lagi. Sore itu, Bu Siti datang bersama anaknya. Ia memberanikan diri pulang setelah mendengar kabar dari warga bahwa Rudy sedang sekarat. Begitu pintu dibuka, bau dupa dan obat bercampur jadi satu. Bu Siti menahan air mata saat melihat suaminya. "Mas," katanya pelan. Rudy menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Siti, kamu pulang?" Bu Siti mendekat, memegangi tangannya yang dingin. "Aku gak tega ninggalin kamu dalam keadaan begini." Rudy menatap wajah istrinya lama. "Aku salah, Siti. Semua ini salahku. Aku yang terlalu serakah." Bu Siti menunduk, air matanya jatuh. "Aku sudah lama maafin kamu, Mas. Tapi kenapa kamu harus sejauh itu?" Rudy menarik napas panjang. "Aku pikir aku bisa ngalahin Tarono, bisa jadi pedagang paling laris. Tapi aku lupa, rezeki bukan cuma dari kerja keras, tapi juga dari hati yang bersih." Malam mulai turun. Pak Dul datang menjenguk, disusul Ustaz Karim yang membawa kitab kecil dan sebotol air doa. Suasana rumah hening, hanya suara jengkrik di luar jendela. "Bagaimana keadaannya, Bu Siti?" tanya Ustaz Karim dengan lembut. "Sudah lemah sekali, Ustaz." "Tapi dia masih sadar," jawab Bu Siti sambil menahan tangis. Ustaz Karim duduk di samping ranjang, menatap Rudy yang menatapnya dengan mata berat. "Rudy," katanya pelan, "tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama masih ada niat untuk bertobat." Rudy berusaha menggerakkan bibirnya. "Aku mau tobat, Ustaz. Aku mau bersedekah. Aku mau semua uang hasil kotor itu dibagi untuk anak yatim." Ustaz Karim tersenyum kecil. "Insya Allah diterima, Rudy. Tapi tobat sejati datang dari hati, bukan dari ketakutan." Rudy mengangguk pelan, air mata menetes di pipinya. "Aku takut, tapi aku juga capek, Ustaz. Tiap malam aku dengar suara Ki Saman. Dia ketawa di dekat telingaku." Ustaz Karim membacakan ayat pelan-pelan, suaranya tenang dan menyejukkan ruangan yang dingin itu. Menjelang tengah malam, angin berhembus dari celah jendela. Lilin di meja bergoyang, cahayanya berkelap-kelip. Rudy memanggil pelan, "Siti." Bu Siti segera mendekat. "Ya, Mas. Aku di sini. Maafin aku, jaga anak kita baik-baik." Bu Siti terisak. "Mas jangan ngomong begitu, kamu pasti sembuh." Rudy tersenyum lemah. "Enggak, aku tahu waktuku udah dekat. Tapi aku bersyukur kamu pulang. Aku gak mau pergi dalam keadaan benci." Tiba-tiba, Rudy menatap langit-langit. Matanya melebar. "Dia datang lagi," bisiknya. Bu Siti panik. "Siapa, Mas?" Rudy tersenyum tipis. "Tapi sekarang, aku gak takut." Tangannya menggenggam tangan Bu Siti erat, lalu perlahan terkulai. Senyum aneh tetap tersungging di wajahnya. Bukan menyeramkan, tapi seperti seseorang yang akhirnya bebas dari beban panjang. Ustaz Karim menutup matanya dengan kain putih dan berdoa pelan, semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menerima penyesalannya yang terakhir. Keesokan harinya, kabar kematian Rudy menyebar cepat di pasar. Para pedagang datang melayat, termasuk Pak Tarono dan Bu Rina. Tarono berdiri diam di depan rumah, menatap peti kayu sederhana tempat jasad Rudy dibaringkan. "Dia pernah jadi sainganku," katanya lirih. "Tapi akhirnya, semua manusia bertemu di tempat yang sama, kubur." Bu Rina memegang bahunya lembut. "Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, Mas, bahwa iri dan serakah hanya berujung pada penyesalan." Pak Dul menunduk, menatap tanah yang masih basah bekas hujan semalam. "Benar. Dan kalaupun dia tobat di akhir, semoga itu cukup untuk menutup dosa-dosanya." Malamnya, setelah semua orang pulang, Bu Siti duduk di teras,
menatap lampu minyak yang berayun ditiup angin. Dari dalam kamar, terdengar suara anaknya terlelap tenang. Tapi entah kenapa, dari dapur terdengar bunyi seperti ember jatuh. Bu Siti menoleh, degup jantungnya cepat. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke arah suara itu. Namun saat ia tiba di dapur, tidak ada siapa-siapa. Hanya aroma tahu goreng yang samar, seperti dulu ketika Rudi masih sehat. Bu Siti tersenyum kecil sambil berbisik, "Pergilah dengan tenang, Mas. Aku sudah maafkan semuanya." Di luar, bulan purnama menembus awan, menerangi halaman rumah yang sunyi. Seekor burung kecil melintas di langit malam, seolah membawa pesan. Tobat yang terlambat tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Rudi. Suasana pasar perlahan kembali hidup seperti sedia kala. Aroma bumbu, sayuran segar, dan suara tawar-menawar kembali memenuhi udara pagi. Tak ada lagi bisikan aneh atau tatapan was-was di antara para pedagang. Semua seperti menemukan kembali kedamaian yang lama hilang. Lapak Tarono kini menjadi tempat berkumpul para pedagang kecil. Ia sering terlihat membantu mereka menata dagangan atau memberi semangat pada yang baru membuka usaha. Jualan itu bukan cuma soal untung, tapi soal niat dan kejujuran, ucapnya sambil tersenyum pada seorang pemuda yang baru belajar berdagang. Bu Rina, istrinya, juga tampak lebih tenang. Setiap pagi ia menyiapkan bekal sederhana dan ikut berjualan kecil-kecilan di samping lapak suaminya. Ia sering berkata pada pelanggan, kalau rezeki datang dari jalan baik, insya Allah nggak akan pernah habis. Kata-kata itu sering membuat orang yang mendengarnya mengangguk pelan. Sementara itu, Bu Siti kini hidup di rumah kontrakan kecil bersama anaknya. Meski hidup sederhana, wajahnya tampak lebih cerah. Ia sering datang ke pasar untuk membantu Tarono dan Bu Rina. Kadang ia membawa kue buatan sendiri dan membagikannya ke pedagang lain. Tak ada lagi rasa takut seperti dulu, hanya penyesalan dan tekad untuk hidup jujur. Di tengah pasar, pada suatu Jumat pagi, Ustaz Karim berdiri di depan lapak Tarono. Suaranya lantang tapi menenangkan. "Wahai saudara-saudara," katanya, "ingatlah, rezeki yang halal membawa keberkahan. Tapi rezeki yang haram, cepat atau lambat, akan menjadi api yang membakar diri sendiri." Semua pedagang terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ada yang menunduk, ada pula yang meneteskan air mata. Tarono hanya menatap ke langit, mengucap syukur dalam hati. Ia tahu betapa berat jalan menuju ketenangan, tapi kini ia benar-benar merasakannya. Angin berhembus lembut, membawa aroma pasar yang hangat. Tak ada lagi hawa aneh, tak ada bayangan hitam. Hanya suara manusia yang bekerja, jujur, dan bersyukur atas kehidupan yang tersisa. Menjelang senja, Bu Rina menatap Tarono yang sedang menutup lapak. "Pasar ini rasanya beda." "Yah," katanya pelan. Tarono tersenyum. "Iya, mungkin karena kita semua sudah belajar sesuatu." Langit perlahan memerah, menandai akhir dari hari yang damai dan awal kehidupan baru yang penuh berkah. Pasar yang dulu dihantui keserakahan, kini menjadi tempat di mana kejujuran tumbuh lagi, sederhana tapi kuat. Cerita belum tentu berakhir bahagia untuk semua, tapi setidaknya, kedamaian akhirnya kembali ke pasar kecil itu. Tahun demi tahun berlalu, pasar lama itu kini tidak seramai dulu. Banyak pedagang pindah ke lokasi baru yang lebih modern, tapi masih ada beberapa yang setia berjualan di tempat itu, termasuk Tarono dan Bu Rina, yang tetap menempati lapak sederhana di sudut barat pasar. Namun, di bagian paling ujung, ada satu lapak yang dibiarkan kosong. Lapak bekas Rudi. Meja kayunya sudah lapuk, atapnya bocor, dan kain penutupnya robek tertiup angin. Anehnya, setiap malam Jumat, warga sekitar sering mencium bau tahu gosong dari arah lapak itu. Kadang terdengar pula suara seperti orang sedang menggoreng, disusul tawa lirih yang cepat hilang begitu azan subuh berkumandang. Pak Dul, penjaga pasar yang kini sudah menua, masih menjalankan tugasnya setiap malam. Ia sering mendengar langkah kaki di sekitar lapak Rudi, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Kayak ada orang lagi ngelap meja, katanya suatu malam kepada pedagang yang masih terjaga, padahal udah kosong bertahun-tahun.
Warga sudah terbiasa dengan kisah itu, meski tak ada yang berani lewat di dekat lapak tersebut setelah maghrib. Kadang, mereka melihat bekas minyak di lantai, atau arang gosong yang muncul begitu saja keesokan paginya. Sementara itu, Tarono menjalani hidupnya dengan damai. Ia, Bu Rina, dan kedua anak mereka kini hidup sederhana namun bahagia. Lapaknya tetap ramai pembeli, dan ia sering berbagi dagangan kepada pedagang kecil lainnya. Kalau niat kita baik, Tuhan pasti cukupkan. Begitu katanya setiap kali ada yang mengeluh soal rezeki. Suatu sore, Tarono melewati lapak kosong itu sepulang menutup dagangan. Ia berhenti sebentar, menatap meja kayu yang sudah hancur sebagian. "Semoga kau tenang di sana, Ruth," gumamnya pelan, lalu melangkah pergi. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tahu gosong yang samar, entah nyata, entah sekadar kenangan yang tertinggal di udara. Pak Dul yang duduk di pos jaga menatap langit yang mulai gelap. Ia menghela napas panjang. "Orang kalau udah serakah, ujungnya ya gitu," katanya pelan. "Setan datang bukan karena dipanggil, tapi karena dikasih tempat." Pasar lama itu kini menjadi saksi diam, tempat di mana manusia pernah tergoda oleh rezeki cepat, lalu belajar bahwa yang haram takkan pernah jadi berkah. Dan seperti setiap kisah yang meninggalkan jejak, cerita ini pun memberi pesan yang tak boleh dilupakan. Rezeki halal memang tak selalu besar, tapi cukup untuk membawa tenang. Demikian akhir kisah persaingan pedagang tahu di pasar tradisional. Dari ambisi dan iri hati, kita belajar bahwa jalan cepat menuju kekayaan seringkali membawa kehancuran. Pak Rudi menjadi contoh bahwa keserakahan hanya memberi kebahagiaan sesaat, sementara kejujuran dan kesabaran seperti yang ditunjukkan Pak Tarono selalu berbuah ketenangan sejati. Pasar mungkin telah berubah, tapi aroma kisah ini tetap tertinggal di udara, sebagai pengingat bahwa setiap rezeki yang didapat dengan cara kotor, cepat atau lambat akan menuntut balasannya. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam mencari rezeki. Apapun yang datang dari cara haram, takkan pernah menjadi berkah. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita horor moral lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, berkah tak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat.